Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja matarizal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Wa sallallahu alaihi wa sallama wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin ay a'lamu wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Hadiratul mukarramin wal muhtaramin was sa'adatul ulama wa karamatul fudala, yang kami muliakan segenap guru-guru kami yang mulia, para asatid wal asatidah. Hadir bersama kita guru kita Ustadz Zulfan, semoga Allah memuliakan beliau, memberi kesehatan, keberkahan umur dan keluarga kepada beliau. Juga untuk semuanya yang hadir, adik-adik remaja, ikhwan, akhwat, bapak ibu yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Semoga kita dicatat oleh Allah dan diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi. Apabila ditanyakan kepada mereka, kamu cinta sama Nabi? Cinta. Apa yang sudah dilakukan untuk Nabi? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap Nabi? Mungkin di antara kita masih bingung menjawabnya. Karena kelak banyak orang yang memanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami umatmu. Sebagian orang ada yang mendapat sambutan hangat dari Rasulullah dengan senyuman. Melihat senyumnya saja orang itu sudah bahagia, Pak. Ada orang memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, kami umatmu. Rasulullah hanya memandang saja, setelah itu memalingkan mukanya tanpa tersenyum. Dan ada yang dihiraukan sama sekali, tidak dihiraukan sama sekali. Ya Rasulullah, kami umatmu. Rasulullah tidak menggubris sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka kita mudah-mudahan dengan asbab, dengan wasilah kita kumpul di majelis ilmu ini menjadi wasilah kelak di hari kiamat kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Nah, kalau kita fikir jutaan, miliaran manusia berbondong-bondong, Pak, mengakui sebagai umatnya Nabi. Namun tidak semua yang mengakui sebagai umatnya Nabi Rasulullah akui sebagai umatnya. Bayangkan kita di sini kalau kita lagi ngaji merasa paling soleh, Pak, ya. Wah, saya udah merasa paling soleh gitu, dekat dengan Nabi. Kalau kita umroh atau haji, dari seluruh dunia berkumpul di sana, kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah mengenal kita kelak di hari kiamat. Saking banyaknya orang. Dan kita bisa belajar ketika orang berkumpul sekian banyak, mau masuk satu negara, itu harus cop paspor dulu. Betul ya? Cop paspor. Ngantri. Petugas imigrasi baru manusia ngantri, ditanya macam-macam. Apalagi kalau ke Singapura yang overprotective. Agus Yusuf, beda huruf F dengan P, bisa ditahan 3 jam dulu itu. Jadi banyak jamaah umroh yang masuk bilik apa di Raja Timur itu, bilik pensucian. 1 kali 2 meter disimpan di sana, nggak ditanya apa-apa. Termasuk guru kita Ustadz Abdul Somad sampai dibalikan lagi kan.
Nah itu baru manusia yang ngecop paspor, Pak. Bayangkan hari kiamat satu persatu dari umat, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat satu-satu. Yang ngecek siapa? Malaikat. Petugasnya malah malaikat. Saat itu kita butuh sebagai umatnya Nabi, kira-kira kita diakui atau tidak? Sekian banyak miliaran manusia, kira-kira Nabi kenal atau tidak? Ternyata Nabi bisa mengenali kita sebagaimana pemimpin kenal kepada masyarakatnya ketika kita setiap hari membiasakan kebiasaan beliau. Dan yang kedua, inna awwalun nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku, awwalun nas, yang paling pertama denganku berjumpa kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan. Aksar itu menggunakan af'al tabdil. Aksar, abdol, akbar itu af'al tabdil. Aksar itu daripada kasur. Kasar itu banyak. Yang paling banyak membaca sholawat, kata Nabi. Jadi kelak Nabi akan mengenali umatnya siapa yang paling banyak membaca sholawat. Nah, maka dalam pertemuan dimanapun berada dalam majelis taklim, para mubaligh sering menyampaikan, mari kita sampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan membaca salawat? Setiap saat. Cuman zikir dan salawat itu kan ada ada terbagi dua. Ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Sama dengan salawat. Salawat muqayyad itu yang ditetapkan waktunya. Kalau zikir sehabis salat baca istighfar, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Selebihnya silahkan. Begitu juga baca salawat. Pagi petang boleh baca salawat sesuai kemampuan kita. Yang paling penting perbanyak. Salawat yang mana? Yang Nabi ajarkan lebih utama. Ya, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Atau Allahumma salli ala Muhammadinin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan perbanyak. Pak Ustadz, saya suka nyanyi salawat. Ya itu nyanyinya saja, belum zikir, belum wirid, baru nyanyi. Kan ada yang senang nyanyinya dulu ya. Sallallahu ala Muhammad. Berapa kali sehari? 3 kali, ya belum banyak. Perbanyak. Aktsaruhum alayya salatan. Kelak Nabi akan mengetahui siapa umatnya dari orang yang paling banyak membaca salawat kepadanya. Mudah-mudahan kita kebagian barokah salawat. Amin ya Allah. Malam hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini tidak lain, tadi MC sudah menyampaikan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga betul-betul kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun selebihnya bonus, dapat minum bonus. Dapat makanan bonus, dapat jodoh bonus, itu aja. Ya, tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah. Luruskan niat dulu, urusnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang tadi kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, agar kalian berta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bergetar mendengar ayat ini ketika seorang yang fisiknya kurang, kemarin yang waktu Piala Dunia itu siapa namanya? Ya, tidak ada kaki sejak lahir. Kemudian membaca ayat ini di seluruh dunia, disaksikan oleh semua insan di seluruh dunia yang suka sepak bola. Ya memang acaranya sepak bola Piala Dunia, tapi agak aneh juga ketika Al-Quran dibacakan jarang terjadi. Kebetulan yang mengadakannya negeri yang mayoritas muslim. Memang harus begitu. Kalau negeri yang mayoritas muslim harus punya aturan. Maka Al-Quran dikenalkan dakwah nggak? Dakwah. Sekalipun dari sisi ini hegemoninya lebih teruk karena menghabiskan berapa triliun uang. Coba kalau dikasih ke Indonesia ya.
Itu di Piala Dunia, tapi mungkin ada tujuan dakwahnya, ada. Buktinya yang datang ke sana minuman keras dilarang, kan luar biasa. Coba Indonesia berani gak kayak gitu kira-kira? Boro-boro malah dilegalkan ya, kan gitu. Nah, maksud ayat ini jelas. Wahai sekalian manusia, kenapa tidak ayyuhalladzina amanu? Karena pasti belum banyak orang beriman. Maka bahasanya ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia, ayat ini universal untuk semua kalangan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan. Itu sunnatullah. Jadi Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan, hitam, putih, siang, malam. Ya. Tidak laki-laki saja, tidak. Pernah kejadian Nabiullah Adam alaihissalam kurang apa di surga, Bapak Ibu sekalian? Di surga itu dengan segala nikmatnya. Kata Allah, Adam silahkan kamu nikmati kenikmatan yang ada dalam surga. Gak kuat Nabi Adam, kenapa? Sendiri. Muncek orang Sunda mah nunggara. Sok bayangkeun. Kang Albab ayeuna loba harta misalkan. Mobil opat. Rumahna seueur. Tapi teu boga pamajikan. Gitu. Nunggara, keur naon boga harta gitu, boga pamajikan, makan gitu. Ya kalau ya. Nabi Adam di surga, puncaknya kan banyak kenikmatan di sana ya. Gak betah sendiri, maka minta sama Allah, ya Rabb, bukannya saya menolak pemberian yang begitu melimpah ruah, tapi saya kesepian gitu. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, butuh pendamping. Maka Allah hadirkan satu makhluk dengan jenis yang sama. Daripada tulang rusuknya Nabi Adam, bahan bakunya sama dari tanah, terciptalah satu makhluk yang disebut dengan Hawa. Bukan dari tulang punggung, tapi daripada tulang rusuk. Hikmahnya tulang punggung itu untuk memikul, kuat. Kalau tulang rusuk dipakai mikul, patah. Dalam berumah tangga, suami itu yang memikul. Istri, tulang rusuk itu apa namanya? Merangkul. Ya, kan coba beda. Kalau bapak-bapak keras, ibu-ibu biasanya ke anaknya lembut gitu ya. Memang seperti itu dari awal disettingnya oleh Allah. Tapi kebanyakan sekarang jadi perempuan yang jadi memikul. Maka perempuan dipaksain mikul sehebat apapun susah, Pak. Ada keterbatasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Dari sononya Adam dan Hawa, bukan Agus sama Albab. Kalau zaman sekarang ada orang yang katanya kaum pelangi, tahu kaum pelangi? Langsung kemarin heboh ya. Mun di soreang anu kitu babu kayaknya. Asep bogoh ka Udin bogoh ka Dimas misalkan. Anu gitu mah. Itu menyalahi sunnatullah. Itu misalkan ya, kebetulan yang kenanya nama itu. Itu aneh, itu kaum yang aneh. Kaumnya Nabi Lut pernah menjadi contoh, Bapak Ibu sekalian. Kaumnya Nabi Lut pernah menjadi contoh. Allah ciptakan laki-laki perempuan. Anaknya Nabi Lut itu perempuan cantik-cantik. Datang tamu malaikat menyerupai manusia, ganteng wajahnya. Muncul urang mah didodoho eta. Eta hayah we ditinggal aya tamu kasep euy. Nyebut kasep teh lain awewe tapi laki. Allahu akbar. Dan saking membangkangnya umat Nabi Lut ini ditungguin. Lut, udahlah kasih sama kami itu tamunya. Astagfirullah. Coba bayangkan, kata Nabi Lut sampai nawarin gini, wahai umat, wahai kaumku, masih banyak perempuan yang cantik, anak-anakku kuberikan kepada kalian. Bayangkan, Pak. Kalau sekarang ada anak kiai cantik, anakku kuberikan sama Albab, direbut ke Albab. Gitu. Silahkan. Tapi degilnya orang itu, saya nggak doyan sama perempuan. Nauzubillahimin dzalik. Maunya suka sama laki-laki. Rupanya istrinya Nabi Lut ini Pak sama. Dikasih kabar sama orang-orang tuh ada tamu ganteng-ganteng loh gitu. Lut, kamu pergi. Kalau kamu sudah berjalan jangan melihat ke belakang.
Itu dalam Quran dijelaskan. Nabi Lut pergi, ternyata bumi dibolak-balikan oleh Allah. Datang angin yang sangat kencang, sampai bukan hanya rambut, dagingnya berhamburan diterjang angin itu. Umat atau kaum Nabi Lut, kaum Sodom namanya. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Emang itu nggak boleh, haram hukumnya. Orang sekarang nyebutnya LGBT. L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. L, lesbian. Perempuan suka sama perempuan. Titin suka sama Icih. Icih suka sama Uneh, gitulah ya contohnya. Aya bi Uneh hapunten wi. Wilih. Gitu. Gay, lalaki. Resep ieu mah ngadu pedang pagaweana teh. Allahu Akbar. B, biseksual. Orang ini sudah punya istri tetapi jajan sama laki-laki, nauzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, T, transgender. Ieu mah jalema anu dilahirkeun murni lalaki, contoh. Lalaki namina teh Yanto. Nah, ari umur 20 tahun jadi Yanti teh mah. Ya pergaulan biasa mah. Sok di salon. Baheula mah ngomong teh ka mana maneh euy? Ayeuna berubah. Ka mana aneh gitu ya. Berubah. Nah, itu transgender, orang yang melawan khitbah aslinya. Laki-laki tapi pengen jadi perempuan. Kan sekarang banyak kayak gitu ya. Ada artis namanya Lucinta Luna. Aduh, lamun sakilas mah katipu juga awewe. Tapi si horeng teh Gusti nu agung. Berani lagi modal sekian banyak. Dari mana duitnya? Rupanya ada sponsor, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, urang mah bab sok sanajan teu payu ulah jadi awewe. Lamun gitu. Keuh kudu jadi lalaki. Biasanya itu karena pergaulan. Ya, makanya kalau anak-anak laki-laki gaul, suruh temannya itu laki-laki, jangan perempuan, nanti main boneka-bonekaan. Nah, kalau udah kayak gitu udah kacau lah itu. Ya, perempuan harus dandanan perempuan. Ya, jadi khawatir mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena kata Allah, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan. Ya, Nabi Adam dan Hawa. Adam di surga, kesepian, diciptakan Hawa. Ternyata Nabi Adam dan Hawa di surga, kata Allah, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kami katakan kepada Adam, uskun, kamu tinggal aja, wa zaujuka, dengan istrimu, al jannata, di dalam surga, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, silahkan makan, nikmati apa yang kamu mau, kamu sukai, silahkan, gak ada larangan. Allah cuman minta satu, fala taqraba hadhihi syajarah, jangan coba-coba dekati pohon ini. Disebut hadhihi syajarah, kan isim isyarah. Kenapa tidak hadza syajarah? Kan hadhihi syajaratun itu bahasa syajarah itu muannats, ya, maka ada tak bulat tuh di sana tuh. Hadhihi syajarah isim isyarah maksudnya apa? Allah memberikan tahu kepada Nabi Adam dan Hawa melalui malaikat. Kata malaikat, Adam, pesan Allah jangan dekati pohon ini. Belum tahu namanya pohon apa. Hadhihi syajarah. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, itu sejenis pohon yang berbuah, buahnya manis gitu. Nah, awalnya Nabi Adam itu turut perintah Allah, takut mendekati pohon itu. Makanya segala sesuatu yang haram itu kan lebih baik itu menjauhi. Kalau sudah terlanjur namanya taubat kan gitu. Makanya ada wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kalau yang haram itu dijauhi. Kalau yang mubah dikurangi. Yang makruh ditinggalkan, yang sunnah ditambah, gitu sikapnya. Ya, yang haram dijauhi, zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti ulah ngadekatan zina. Kalau zinanya boleh, salah. Itu logika yang salah. Artinya saking bahayanya zina, jangan coba-coba dekat gitu.
Termasuk perilaku pacaran. Orang kita bobogohan nyebut nanti. Lain budak warawai umur kolot-kolot umur 40-50 tahun nu karek ABG, aki-aki beki budak. Kan gitu. Jadi mungkin kata Kang Dimas itu gara-gara media sosial, kalau kita mah udah biasa dari awalnya paham, ini yang baru melek kadang terjadi perselingkuhan Kang ya. Itu gara-gara keur kumincir kadua gitu. Kumincir kadua ada gitu. Nah, jadi hal-hal seperti mulailah ya gitu. Kembali lagi, jangan kemana-mana nih. Wala taqraba. Apa ini maksudnya nih? Kata Imam Ibnu Katsir, satu pohon yang memang buahnya sangat enak. Awalnya Nabi Adam nggak mau, tetapi dibujuk sama setan. Nabi Adam nggak mempan, Siti Hawa langsung dibujuk. Kata Nabi Adam, pergi kau setan. Takut, tapi Hawa dibujuk oleh iblis. Hawa, kamu mau langgeng sama suami kamu di surga? Mau. Kamu tahu siapa saya? Tahu. Abang senior. Seniornya. Karena iblis lebih dulu di surga Pak. Kalau makrifat kita dengan iblis, tanya iblis lebih makrifat. Maksudnya lebih kenal Allah daripada kita. Karena iblis pernah hidup dalam surga. Saya di sini lama karena saya punya rahasia. Apa? Saya makan satu buah enak sekali. Itu pokoknya tidak ada buah makanan yang paling enak di surga kecuali buah itu. Mana itu? Oh, kata suami saya itu dilarang. Ah, kata siapa? Bohong suami kamu tuh. Yang benar-benar. Mulailah merengek, merayu, ya. Jadi namanya suami sama istri itu sekalipun suami galak, tapi depan istrinya nggak bisa Pak. Suami-suami takut istri. Jadi bapak-bapak yang kalah sama istrinya jangan minder. Nabi Adam juga sama. Mulai gitu ya, iya. Mulai dibujuk deket. Kata Allah jangan deket, ini udah deket nengok. Aduh bener kayaknya enak buahnya tuh. Mulai dibujuk rayu, terjadilah larangan itu sampai memakan buah tersebut. Buah apa namanya? Orang kita taunya buah khuldi. Kenapa buah khuldi? Nah, dijelaskan secara rinci karena ditipu oleh iblis. Kalau kamu makan buah itu kamu kekal di surga. Kekal itu bahasa Arabnya khalid. Khuldi ya, kamu akan kekal, maka disebut buah kekal gitu. Padahal itu berita hoax dari iblis. Kalau ingin tahu sekarang ramai berita hoax itu, yaitu ya yang pertama kali nyebarin berita hoax adalah iblis. Muncul orang Sunda mah hoak, tong kosong nyaring bunyinya. Hoak gede amak gua siapa mah tapi kawani, nah gitu. Itu iblis. Kenapa iblis gak sendiri yang makan buah itu kok malah menjerumuskan Nabi Adam? Nah, kalau ada orang kita hoak tapi gak ada keberanian, itu hoak. Cuman kita bilangnya hoax, berita palsu. Nabi Adam dan Siti Hawa termakan berita palsu. Sampai turunlah mereka ke alam dunia. Nah, di satu sisi ini kesalahan Nabi Adam, tapi di satu sisi sudah sunnatullah dan kecerdasan Nabi Adam. Karena sebelumnya Allah pernah mengabarkan, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kalau Nabi Adam tidak turun dari surga, kira-kira ada gak Bapak Ibu sekalian? Nggak ada. Maka dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa sebenarnya ini sudah sunnatullah, kecerdasan Nabi Adam sendiri yang memang ingin turun ke dunia supaya bisa memperbanyak keturunan. Kalau di surga saja mungkin hanya mereka aja berdua. Ya, tapi ternyata turunlah ke alam dunia, terciptalah kita semua. Alhamdulillah. Nah, ternyata di dunia sepi, Pak. Dunia segitu luas cuman berdua. Nah, Nabi Adam pun di surga cuman berdua. Artinya apa ini? Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Sehebat apapun kita, pengusaha disebut pengusaha karena ada karyawan, betul? Disebut orang kaya karena ada orang miskin. Semuanya saling melengkapi. Makalah disebut makhluk sosial. Dalam Quran disebut manusia 4 kali. Ada yang disebut dengan bashar, kadang disebut dengan An-Nas, kadang disebut dengan insan, kadang disebut dengan Ibnu Adam. Sama bahasa kita pun beda-beda. Orang Jawa nyebutnya wong cilik, jelema leutik. Orang Sunda nyebut teh jelema. Jelema teh naon? Merejel tina beuteung mak gitu. Eueuh jelepa, merejel tina beuteung bapa.
Jelema agak merjal tina beteng ma. Orang Inggris nyebutnya human. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an tuh 4 kali disebut An-Nas, qul a'udzu birabbin nas tuh, malikin nas. Kadang disebut dengan bashar. Bashar itu makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan peran orang lain. Seorang istri butuh terhadap suami, suami butuh terhadap istri. Bu, pada tumaros butuh teh kasaroge. Awas teu butuh cenah aing mah. Oh, bohong. Teu butuh ka bapana aing butuh ka duitna cenah gitu. Butuh, manusia itu butuh pendamping. Ya, makanya disebut makhluk sosial. Nah, dalam kehidupan juga sama. Kita mentang-mentang kaya raya, saya gak butuh tetangga, salah. Buktinya, oke, selama hidup dia mampu. Kalau mati meninggal, ada gak orang mati nguburin dirinya sendiri? Gak ada. Artinya di sana pun kita tahu bahwa ternyata manusia itu butuh peran orang lain. Jangan merasa saya mampu sendiri, semuanya serba sendiri, tidak. Maka di sini pentingnya kepedulian sosial. Karena kita makhluk sosial, maka kita pun harus peduli sesama. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin." Ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu pun bisa menandingi keduanya. Apa? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada orang muslim. Artinya saling berbagi. Ya. Satu, iman kepada Allah. Jelas iman melebihi segala-galanya. Kata siapa orang beriman tidak berharga? Orang beriman itu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Keimanan itu paling istimewa. Makanya orang beriman harus saling sayang sama orang beriman. Karena keimanan itu istimewa, Bapak Ibu sekalian. Kurang bagaimana baik Abu Thalib, pamannya Nabi, yakin terhadap kenabian Nabi. Dalam hatinya yakin. Bagaimana tidak yakin membela terus Rasulullah SAW. Tetapi ketika di akhir hidup, Rasulullah minta kepada beliau, pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, supaya kelak di hari kiamat aku bisa menjadi saksi untukmu. Apa kata Abu Thalib? Wahai Muhammad, ponakanku, kalau aku melakukan hal itu, maka kebayang bagaimana saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku akan mencemooh aku. Hatinya yakin. Berbuat membela Nabi, betul. Nabi diganggu, siap pasang badan, saya siap pasang badan. Dan orang segan sama Abu Thalib karena pembesar di kalangan Quraisy. Sampai Nabi dakwahnya aman, dilindungi oleh beliau. Tapi satu yang kurang, apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena iman itu pertama qaulun bil lisan, yang kedua tasdiqun bil qalbi, yang ketiga wa amalun bil arkan. 2 sudah ada, hati yakin, perbuatan sudah dilakukan, tapi lisan belum mau ngomong. Nah, makanya kalau ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saksikanlah dia itu seorang mukmin. Sekalipun baru sekali. Kan ada orang dalam kitab Gunyah, kelak di hari kiamat, ketika orang sudah masuk ke dalam surga, ada seseorang yang teriak-teriak di neraka, kedengarannya sampai menjerit. Nah, maka malaikat itu mencari siapa orang tersebut. Rupanya dicari di neraka yang paling bawah, neraka Sakor. Mulama kerakna neraka. Paingan teka pangih da panghanapna maneh majang cenah malaikat. Dijahit, diangkat dari neraka, kemudian dibersihkan. Nggak tahulah bersihkannya malaikat macam mana, jelas gak kayak kita pakai rinso. Dibersihin. Setelah diangkat, orang sudah masuk surga. Nah, kemudian dia diangkat. Ya Allah, saya tidak minta apa-apa kepadamu, angkat saja dari neraka. Nggak kuat ya Allah, nggak apa-apa, saya nggak masuk surga, yang penting saya diangkat dari neraka. Dikabulkan sama Allah. Setelah lama dia melihat indahnya surga, tersenyum, melihat ke neraka, menangis. Barulah perasaannya muncul. Ya Rabb, saya nggak tega lama-lama lihat orang disiksa, nggak kuat saya. Saya nggak usah masuk surga, saya pengen deket aja dengan pintu surga, nggak usah masuk, di depan pintunya aja nggak apa-apa.
Itulah manusia dikasih hati minta jantung. Dideketin sama malaikat di depan pintu surga. Sekian lama melihat bidadari lewat di taman-taman surga. Ya Allah, indah kali kalau saya bisa masuk di taman. Nggak apa-apa saya nggak masuk ke surga. Di tamannya aja doang katanya. Dimasukkan lagi ke taman surga. Nggak kuat pengen masuk surga. Allah kabulkan sekalipun prosesnya lama. Nah, Nabi bercerita kepada para sahabat, tahukah kalian apa amal yang dia lakukan? Nggak tahu. Dia nggak beramal. Cuman ada iman dalam hatinya. Apa? Dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar. Kapan itu ya Rasul? Kata sahabat. Ketika dia mau menikah, istrinya ada calon istrinya seorang mukmin, maka dia mau gak mau harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali itulah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan menangis. Tapi dia tidak murtad, tidak. Cuman malas ibadah. Ya, rupanya iman itu menyelamatkan dia sekalipun lama tenggelam di neraka. Kira-kira kita memilih yang mana? Pengen masuk surga ekspres atau nunggu dulu? Ekspres. Yakin? Pengen masuk surga ekspres, yakin? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Pertama, yang akan masuk surga tanpa dihisab itu jelas para nabi. Yang kedua, siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang jujur, yang siddiq, yang benar. Kira-kira kita pernah bohong nggak? Berarti gugur. Nabi lain, siddiqin lain. Syuhada, orang yang mati syahid. Kira-kira mau mati syahid? Bingung. Sian dianggap teroris aing kan gitu aja. Nah, syahid itu banyak caranya. Wassalihin, orang-orang. Jadi kalau nabi bukan gugur. Siddiqin, pernah bohong. Jamuah digana ya. Syuhada, mudah-mudahan kita meraih syuhada. Ya, ada meraih syuhada itu sekalipun enggak di medan perang, barang siapa meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mata syahid dan mati syahid dia. Ya, mudah-mudahan lagi nuntut ilmu, kita kan niatnya nuntut ilmu terus sekalipun sebulan sekali ya. Nuntut ilmu aja niatnya gitu. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu mati syahid, insyaallah. Ya. Yang keempat, orang-orang yang saleh tentunya. Tahajud, lengit, salat subuh. Kamana yang teu katingali jalan mati? Apa medang surga pertama ya. Nah, maka raih surga pertama itu bisa, tapi harus mawas diri. Kira-kira saya layak gak masuk surga golongan yang pertama ini? Gitu. Ya. Memang kata Nabi, kullu ummatin yadkhuluna ilal jannah. Semua umatku pasti masuk surga, pasti. Yang hadir di sini masuk surga yakin. Tapi masalahnya kapan nggak tahu. Setelah meninggal dunia, ada orang masuk langsung ke alam barzah, nggak masuk surga. Dari Nabi Adam juga sama. Ya, di alam barzah semua ngetem. Kapan masuk surga? Nanti setelah hari pengadilan. Tapi minimal kalau orang beriman, orang-orang soleh, dia sudah mendapatkan raudhan min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Begitu meninggal masuk alam barzah, sudah merasakan nikmatnya di dalam surga. Lama menunggu sampai hari kiamat tidak akan terasa itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana tadi? Ya. Jadi orang tenggelam dalam neraka rupanya diangkat. Kapan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Oh, ternyata ketika dia mau menikah, calon istrinya seorang yang beriman, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menetes air matanya. Oh, kawin teh bisa nyelamatkeun matak bab buru kawin. Tuh gitu. Ulah jomblo wae cenah. Tapi can aya jodohnya, insyaallah ketemu jodohnya. Amin. Gitu. Nah, jadi iman itu berharga. Gak boleh seorang mukmin menganggap rendah saudaranya yang mukmin. Tetap, makanya kata Nabi, kalau kita mencari jodoh, orang beriman dengan orang yang kafir. Amat budak tapi beriman lebih baik daripada ada orang cantik tapi tidak beriman. Ini contoh. Artinya iman itu sangat dihargai. Sangat dihargai. Maka kalau orang beriman memilih teman, memilih pemimpin, jangan orang tidak beriman, orang beriman. Dalam Quran begitu banyak ayatnya. Ya. Banyak ayat-ayat mengatakan. Kan musim politik nanti. Kalau di Soreang insya Allah aman. Semuanya yang nyalon-nyalon itu adalah
mukmin. Di soreang aya anggota dewan anu teu apa kafir lah sebutnya ya. Da bae dia da eueuh jalma ge. Gitu. Ada kafir teh bahasa Quran teh. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kafir non muslim. Nah, ayatnya qul ya ayyuhal non muslim eueuh. Qul ya kafir itu bahasa Al-Qur'an ya. Kafaro itu tertutup dari hidayah. Artinya bukan kasar, bukan. Nanti musim politik kapanpun tetap pilih orang beriman. Ya. Jangan mengatakan lebih baik orang kafir jujur daripada orang beriman teu jujur. Kosnu eueuh jalma iman nu jujur kan gitu logikanya. Nah, maka hargai orang beriman. Sekalipun mungkin dia ibadahnya kurang, tapi ada keimanan. Yang kedua, wa naf'ulil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Inilah disebut dengan kepedulian sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Artinya manusia hidup di dunia itu harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Barang siapa terbangun di pagi hari dengan niat membantu kesulitan, baik membantu kesulitan itu membayar hutang, ada orang gak bisa makan, dibeliin makanan ya. Niat di pagi hari pengen niat baik aja sama orang, maka di pagi hari itu dia sudah dapat pahala seperti umroh yang mabrurah. Niat komodi niatnya dibarengi dengan melakukannya. Ieu mah niat teh hantem geus sataun rek bantuan teu niat teu jadi-jadi atau niat teh tuluy eta mah. Tapi kan niatnya menang pahala, aya niat teh qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ya itu niat, ayo niat. Urang rek nyumbang masjid besok mah. Ke dewe lah can loba. Geus aya 500.000, aduh ke dewe lah kagok. Nah terus we niat tapi henteu jadi-jadi kumaha? Berarti niatnya belum sampai. Karena niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Tapi memang niat baik itu udah dapat 1 poin, ya. Beda dengan niat keburukan, ditunda dulu. Itulah limpahan kasih sayang Allah kepada umatnya. Baru niat baik sudah dapat pahala. Tapi kalau niat buruk masa sebelum melakukan nggak dapat dosa. Makanya berlindung kepada Allah. Kalau kita punya niat jelek sama orang, langsung istighfar, langsung ta'awud supaya tidak kejadian niat itu. Maksudnya apa di sini? Nabi mengajarkan kepada kita, karena kalian ini pasti hidup bertetangga, ya, bertetangga dengan berbagai macam suku, kalangan. Di sini mungkin tidak terlalu kredit karena rata-rata orang Sunda, ya paling beda pemikiran, beda pemahaman, wajar lah. Beda sirah pasti beda pemahaman. Aya anu ka leuwih panjang teh lewat Kopo, urang mah teresep lewat Kopo, yang lewat Cibaduyut we aya anu kitu teh. Nah, kalau beda pemikiran seperti itu wajar, silahkan. Nah, karena Allah menciptakan kita itu beda kepala, beda pemikiran. Tapi satu tujuan utamanya, berikan manfaat kepada orang. Siapapun orang tersebut, jangankan orang beriman, orang kafir sekalipun ada sakit, hak mereka dijenguk-jenguk sama kita. Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah. Madinah itu negeri transit, dulunya Yathrib, maka dirubah oleh Nabi menjadi Madinah. Kota yang berperadaban, ya. Hidup orang Yahudi Najran, orang Nasrani, orang Majusi. Rasulullah bertetangga dengan orang-orang seperti itu. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi yang sakit, padahal yang Yahudi itu nggak baik, Pak. Saban hari kalau Nabi ke masjid diganggu, kadang sendalnya diambil, kadang saking nggak senangnya Nabi dilemparin kotoran. Tapi Nabi ini orang yang hatinya bersih, nggak menyimpan dendam sedikit pun. Orang itu sakit didatangi sama Rasulullah. Didatangi bukan hanya datang, dibawain oleh-oleh. Kenapa? Karena hak dia tetangga mendapatkan perlakuan baik dari tetangganya. Begitu orang ini dijenguk oleh Rasulullah, kaget. Ya Allah, orang yang saya benci datang, jangan-jangan balas dendam ini. Ternyata Rasul dengan penuh kasih sayang mengusap wajahnya, mengusap kepalanya. Gimana katanya kabar? Ternyata dengan itu saja motivasinya luar biasa. Wahai Muhammad, kawan-kawanku saja belum ada yang menjengukku, tapi kau lebih dulu. Ternyata benarlah kabar Nabi akhir zaman yang dikabarkan, penuh ulas asih kasih sayang. Aku saksikan ya Muhammad bahwa engkau betul-betul seorang Nabi, bersahadat di hadapan Rasulullah.
tergiur, terpesona dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Itu dakwah, Pak. Ada dengan ucapan, dengan perbuatan. Rasulullah berhasil itu. Ini mah ya Allah, jangankan dengan orang kafir, ada saudara kita tetangga muslim sakit, biarin aja lah. Takut kena tular kita, Masya Allah. Sekarang gara-gara COVID, orang jenguk orang sakit itu ketakutan, Pak ya. Sieun. Wah, orang kalinya bisa ngiluan muyung jangan gitu. Ya Allah, padahal menjenguk orang sakit itu pahalanya besar. Besar. Dan ingat, pada diri orang sakit ada satu doa yang tidak mungkin ada pada diri orang lain. Doa orang sakit itu kata Nabi, da'watul maridi hatta yabra'a. Doa orang sakit sampai dia sembuh itu adalah da'watun la turaddun. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada orang sakit dijenguk, minta doa, bukan hanya orang sakit minta doa dari orang yang sembuh supaya sembuh. Orang sembuh minta didoakan sama orang sakit karena doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan 4 tuh, Bu. Dalam hadis Nabi lewat Imam Tirmizi, arba'u da'awatin la turaddu. 4 doa yang tidak ditolak. 1, da'watul marid hatta yabra'a. Doa orang sakit sampai dia sembuh. Yang kedua, da'watul ghazi hatta yasdura. Doa orang yang pergi jihad fisabilillah sampai dia balik. Yang ketiga, da'watul haji hatta yarji'a. Doa orang yang haji atau umroh sampai dia balik ke tanah air. Yang keempat, da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi. Doa seorang saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, dari 4 doa tadi, mana yang doa diijabahnya lebih cepat?" Kata Nabi, da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Wah, jadi kalau kita mendoakan gak usah diketahuan sama orang kita doakan. Misalkan saya mendoakan Ustaz Zulfan, ya Allah semoga Ustaz Zulfan rezekinya lancar, istrinya bisa tambah, misalkan. Oh jangan, misalkan ini misalkan. Mau diaminkan pula. Ya, itu Ustaz Zulfan gak tahu saya mendoakan kebaikan untuk beliau, itu cepat doanya pada ijabah. Maka sering-sering mendoakan, nggak usah diketahuan. Rupanya saya mendoakan Albab, Ustaz Dimas mendoakan Albab. Mudah-mudahan Albab dapat jodoh yang solehah. Tiba-tiba seminggu dapat jodoh. Kang Dimas datang ke rumah, itu doa saya, Bang. Ya, nggak usah tahu orang itu. Ya, artinya berdoalah kepada seseorang tanpa orang harus tahu kita doakan. Itu cepat diijabahnya itu. Maka saling mendoakan kebaikan, jangan mendoakan keburukan. Karena apa? Jangan khawatir, itu enak kali dia didoakan sama saya. Jangan khawatir, orang yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, Allah akan mendahulukan orang berdoa itu. Bisa jadi. Maka berdoa itu terus saja. Belum dikabul, terus. Karena doa itu bukan harus dikabul. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Kalau doa niatnya dikabul saja, nggak dikabul, malas lagi doa. Ya, tapi kalau doa niatnya ibadah, sampai kapanpun kita akan terus berdoa. Dan orang yang tidak meminta, tidak berdoa sama Allah, disebut orang sombong. Disebut orang sombong. Allahu Akbar. Maka manusia itu makhluk sosial. Ya, butuh kepada orang lain tadi. Ya, kita hidup bertetangga. Ya, maka harus saling punya rasa kecintaan. Tidak disebut orang yang beriman di antara kalian apabila kalian tidak mencintai saudaranya, ya, melebihi dirinya sendiri. Artinya ada orang tidak sholat, kita biarkan, berarti tidak cinta sama saudara. Tapi ngajaknya harus benar. Maksudnya ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah. Jangan ajak orang dengan keras. Sholat nanti aja siamang us awak gopet malah sholat rek kumaha masuk surga. Bahaya gitu. Ajak sholat, ya kan banyak jamaah yang suka ngajak sholat, ya jangan tersinggung kalau ada orang ngajak sholat, itu tandanya dia peduli kepada kita. Nah itulah seorang saudara yang baik, yang peduli kepada saudaranya. Karena kita tidak ingin masuk surga nanti sendirian. Surga terlalu luas kalau dikaplin sendiri, Bapak Ibu, luas.
Dunia aja belum kita bisa kelilingi dari 5 benua ini, yang ngulibak di soreang deui, ka Ciwidey itu, apalagi di surga. Maka banyak mengajak orang kepada kebaikan. Insyaallah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa menunjukkan orang kepada kebaikan, orang ikut. Ngajak salat, rupanya orang itu mau salat, dia dapat 10 kebaikan dari orang itu. Subhanallah, untung. Tapi barang siapa mengajak orang terhadap keburukan, orang itu ngikut, sarua. Orang gapleh yuk hayu. Ngeluan gapleh. Gapleh mah henteu urang nonton bola tapi taruhan yuk pasang sabaraha maneh ayeuna menang Maroko lawan Portugal kan menang tuh. Oh, jago si orang mah cenah Portugal menang 1 jutaan, ayo siap. Ngeluan batur loba diajak kudu kitu. Dosa nate ngalir kanu mawana, tadi disebut dosa jariah. Ya, maka jangan sekali-kali mengajak keburukan, ngajak kebaikan. Kalau kebaikan pahalanya ngalir, subhanallah. Keburukan juga sama, makanya kalau kita ngajak kebaikan untung, ngajak keburukan buntung. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini perlunya kepedulian sosial dari sikap berbagi. Ini indah nih. Bagaimana manusia itu makhluk sosial, saking pentingnya, maka kepedulian sosial ini dianggap, kata Nabi, tidak ada yang bisa melebihi keutamaannya. Sekalipun haji dan umroh, ya. Abdullah ibn Mubarak pernah melaksanakan haji. Di musim haji itu kurang lebih 300.000 jiwa. Abdullah ibn Mubarak itu generasi tabi'in. Ulama pada zamannya, beliau dikatakan ulama karena dikatakan ulama oleh Imam Hasan Basri, ya. Ulama sejamannya mengatakan itu ulama. Jadi ulama tidak mengatakan saya ulama, tidak. Ulama yang lain mengatakan itu ulama. Abdullah ibn Mubarak melaksanakan haji. Setelah selesai haji, selesai wukuf, kemudian selesai mabit, selesai lempar jumroh, wajib haji, rukun haji sudah terpenuhi semuanya. Kelelahan, duduk di dekat Ka'bah, tiba-tiba seperti tertidur. Lalu didatangi 2 malaikat, kasyaf namanya, bahasa itu kasyaf. Didatangi 2 malaikat. Nah, malaikat yang pertama itu nanya, kira-kira berapa jumlah yang haji tahun ini? Ada 300.000 jiwa, banyak. Dari 300.000 jiwa itu, berapa kira-kira orang yang ibadahnya diterima oleh Allah? Nah, malaikat yang ditanya ini ngomong, waduh, semuanya ditolak oleh Allah. Wah, masa iya? Kaget Abdullah bin Mubarak, berarti termasuk dirinya. Ini mimpi atau disebut bukan karena mimpi, ini namanya adalah kasaf seorang ulama, ya. Firasat langsung ditunjukkan oleh Allah. Tapi karena ada orang ikhlas, dia nggak wukuf, dia nggak sa'i, dia nggak melaksanakan haji karena dia sudah pernah haji dulu. Tahun ini mau berangkat tapi nggak jadi ke sini. Tapi dia ikhlas membantu orang lain. Maka seluruh jamaah haji itu diterima oleh Allah lantaran keikhlasan orang ini. Kan seperti mustahil nih, gimana ini? Bangunlah dia, Abdullah ibn Mubarak, pengen tahu siapa orang itu. Ditunjukkan dia itu orang Suriah, berada di Damaskus. Maka Abdullah ibn Mubarak tidak langsung pulang ke rumahnya, datang ke tempat orang ini. Damaskus Syria. Damaskus Syria itu satu negeri yang sekarang sedang berkecamuk. Mudah-mudahan Allah tentramkan lagi, ya. Karena politik biasa. Terjadi perebutan kekuasaan. Nah, di kita jangan sampai terjadi seperti itu. Ngejar-ngejar kekuasaan duniawi sampai berperang, lebih repot lagi. Ya, kita pasrahkan kepada Allah. Siapa tahu nanti Allah mengirimkan pemimpin-pemimpin yang adil untuk kita. Kalau kita mau perang sekarang, perang sama siapa? Allahu Akbar, bingung. Ya, satu sisi mengatakan Allahu Akbar. Di Suriah terjadi seperti itu. Sekalipun kita tahu dalam politiknya memang banyak orang-orang Syiah, ya. Kemudian Sunni, seperti kita Sunni berperang dengan orang-orang Syiah. Pemimpinnya wallahu alam seperti apa? Yang jelas terjadi kecamuk yang sangat dahsyat di sana. Itu dulu negeri yang barokah, Pak.
Disebut Syam. Nabi pernah berdoa, ya Allah lindungi Syam. Syam itu Syria, Yordania, ya, termasuk Syam. Datanglah Abdullah Mubarak ke negeri itu. Ternyata orang yang ditunjukkan itu orang biasa, tukang jahit sepatu. Orang mah tukang sol. Ditengok ibadahnya biasa saja. Ya keumuman lah duha iya, tapi gak ada yang spesial gitu. Kemudian berani menanyakan diri, kira-kira Tuan tahun ini niat haji gak? Oh iya. Kenapa Tuan gak berangkat? Saya gak berangkat karena istri saya sedang hamil. Saya takut terjadi apa-apa. Tadinya saya mau berangkat sendiri, namun ketika saya mau berangkat, istri saya minta satu permintaan. Barangkali saya tidak jumpa lagi di perjalanan, entah seperti apa. Masa istri hamil tidak dipenuhi. Ya, rupanya sebelum saya berangkat, istri saya mencium bau masakan dari rumah tetangga. Orang yang lagi hamil ngidamnya aneh-aneh. Padahal di rumah sudah ada makanan. Kos ibu-ibu di dia keur hamil mah kumaha geuningan. Pak, jam 12 peuting hayang buah. Di mana meunangna mah? Jangan ke pasar cenah. Da eueuh pasarna ge. Paginya didatangi sama ini mah ada buahnya, da lain ajeuna peuting tadi hayang naoge. Oh. Peuting isuk hayang buah deui, Pak. Hese jam sakieu mah ada mung ti pasar hayang buah ti mana? Hayang ti tatangga pangmentakeun ku bapak. Dibawain sama bapaknya, "Mah ini buah menang menta." "Ah, mu menang menta, hayang menang maok tuh." Aneh-aneh we si ibu tah. Meureun da malam. Nah, ini pun sama, mau masakan tapi pengen punya tetangga itu. Memberanikan diri. Rupanya tetangganya ini hidup di atas gubuk, di atas tumpukan sampah, diketrok. Tolong katanya, istri saya mau makanan yang ibu masak. Saling bengong orang itu. Mohon maaf Tuan, makanan yang kami makan ini kayaknya hanya halal buat kami saja. Kalau buat Tuan haram. Loh, kenapa? Kalau Tuan mau tahu, seminggu lebih kami tidak makan. Anak mau minum susu, kali dilebusin air aja. Pagi tadi anak yang paling besar nemuin ayam mati di atas tumpukan sampah. Bangke, oh senengnya dia, "Mah punya 4 ayam kita makan." Nurani saya tidak tega. Saya tahu itu haram bangke. Tapi anak saya daripada mati, ya udah saya masak. Saya nikmati ramai-ramai. Itulah yang sebut saya, ini halal bagi kami tapi haram bagi Tuhan. Nangis pak orang ini. Saya mau berangkat haji padahal sudah berangkat, pernah. Ternyata haji yang sesungguhnya di depan rumah saya ini. Rumahnya harus dibenahi sampai kelaparan, balik ke rumah istrinya. "Mah, kayaknya haji kita di depan rumah kita." Kenapa? Tetangga kita kesulitan, kita nggak peka mah. Jadi uang untuk berangkat haji dikasih Bapak Ibu sekalian. Rupanya amal ini sampai ke arasnya Allah melalui malaikat memberikan kasab kepada seorang ulama. Nah, artinya kepedulian sosial zaman sekarang ini repot, susah. Banyak orang bangga-bangga sekarang haji dan umroh hanya sekedar sarana untuk prestis saja, Pak. Buktinya apa? Musim media sosial fitnah. Orang umroh bukan ibadahnya, tetapi selfie-selfienya. Baru sampai di Jeddah. Alhamdulillah Jeddah berada. Di Jeddah, perjalanan Jeddah ke Madinah. Luar biasa ya Rasulullah, bagaimana terbayang itu. Posting, upload. Berada di Madinah gitu terus. Jadi nuansanya hilang, ruhnya hilang. Betul? Seperti itu. Memang kurang ruhnya itu hilang gara-gara dengan media sosial ini. Padahal wallahu alam ya, menunjukkan kesolehan di media sosial itu riak-riak ria itu. Berdoa, "Ya Allah, semoga," kenapa berdoa? Minta sama si Mark Zuckerberg yang menciptakan Facebook. Berdoa, doa aja dalam kesendirian. Jangan ini setiap itu berdoa di Facebook. Ya, kecuali kita membagikan dakwah orang lain, ada ustaz. Ini kadang-kala begitu muncul. Nah, ternyata haji kita ini di depan rumah kita, kata orang. Inilah pentingnya kepedulian sosial. Banyak orang sekarang ya ibadah, mungkin ibadahnya tidak seberapa, tapi pamernya luar biasa. Itu menggugurkan pahala. Tapi kepedulian sosial dikurangi.
Maka sekarang harus ditingkatkan nih kepedulian sosial di antara sesama kita. Ada anak yang tidak mondok, tidak sekolah, padahal dia ada keinginan, ayo bareng-bareng. Pahalanya luar biasa. Ada orang sakit, jenguk, itu kepedulian sosial. Karena kita ini makhluk sosial. Sehebat apapun kita, tetap ketika nanti kita mati tadi, tidak ada yang bisa menyolati dirinya sendiri. Kalau sudah mati ya disolati. Makanya jangan nunggu disolati, sholat dari sekarang. Ini selama hidup gak pernah sholat, udah mati disolatin, culangung diharap di mana pangharep dah katanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ya gitu ada orang gak pernah sholat pak, udah mati di sholat, beleguk diharap di mana yang mamanya udah di tukang, kan gitu. Mata selama masih hidup sholat, jangan merasa kita dah nafsi-nafsi wa hirup mah, nggak bisa nafsi-nafsi. Kita ini makhluk sosial, ya harus saling bahu membahu, bantu bila ada kesulitan bantu. Nah inilah kata Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Saling memberikan manfaat. Jangan tengok latar belakang siapa, jangan. Apalagi sesama muslim, cuman gara-gara beda organisasi. Orang kita jenguk yuk si fulan, mung si eta mah naon Persis, astagfirullah. Orang jenguk si eta, mung si eta mah NU naon sok tahlilan, untang. Jenguk itu muslim. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tong boroge jalma nu iman nu Islam, anu kafir sekalipun sakit jenguk dia. Ya, jenguk. Yang tidak boleh ikut itu ikut ibadahnya. Contoh sekarang Desember nih, kan dia merayakan Natal. Natal itu katanya mereka hari rayanya. Kalau sekedar hari raya iya, cuman mereka meyakini itu Natal itu hari kewafatan Nabi Isa. Itu salah. Kita nggak yakin, iman kita nggak percaya Nabi Isa wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ya. Nabi Isa itu nabi juga. Cuman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan ikut ibadahnya. Contoh, ya apakah mengucapkan selamat Natal termasuk ibadah? Kalau kita yakini itu adalah ibadah mereka dan kita sepakat dengan peribadatan mereka, berarti kita sama mengikut kaumnya. Tetapi kalau hanya sebatas hubungan kenegaraan, contoh pejabat, gubernur karena membawahi agama Nasrani selamat, mungkin dalam kapasitas gubernur, hari orang RT lain sok-sokan selamat Natal, RT lain. Ya, cukup menghormati mereka dengan tidak mengganggu mereka. Kalau mereka butuh bantuan umpamanya, Pak, bantuan secara muamalah silahkan. Ya, cuman jangan ikut ibadah, prosesi ibadah mereka. Ikut-ikutan pakai topi Santa Claus. Teuni albab di soreang make Santa Claus ek naon maneh bab harek minta duit kemenang ya. Oh, iya, ribut karyawan itu bagaimana? Ya dia kerja. Kita pun jangan suudon seperti di mal-mal orang Islam, Pak. Didangdana nu kitu ku bosna karunya, tapi tidak bisa menjustifikasi menjad mereka, kamu nggak bisa karena mereka masih butuh pekerjaan gitu ya. Ada yang keras keluar tirinya kayak anak pembajikanan teh kaparaban kumaha. Sanggup orang waraban mereka kan gitu. Nah, jadi tidak bisa juga terlalu keras, tapi dakwah tetap disampaikan. Nah, khawatir memang, mang tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti satu kaum, maka dia bagian dari golongannya. Ngikut musim Natalan, ngilu Natalan siapa? Musim Imlek, ngilu gongki facai, gitu kan? Wah, itu gak boleh angin-anginan. Iman harus kuat. Kalau ada hal-hal sifatnya prinsip kita jaga. Tapi muamalah tetap kita tonjolkan. Berhubungan baik dengan mereka harus kita laksanakan. Karena itu adalah ajaran mulia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Hari semakin malam, sudah jam 9 lebih 15 menit. Biasanya kalau di Batam jam 9 sudah selesai. Batam itu pengajiannya gak pernah lama-lama, 9 selesai. Tapi di Pangalengan sampai jam 12. Itu kan orang soreang. Ya, Piala Dunia Pak Ustad, ayo permainan teh nak. Kosongnya apa? Kita pernah nonton. TV nage burem. Remuk sireume unggul.
Nah, itu saja, mohon maaf atas segala kehilapan. Mudah-mudahan silaturahim ini jadi wasilah kebaikan Ustaz Zulfan. Mohon maaf saya berberanikan diri di sini. Mudah-mudahan Ustaz Zulfan ridho. Satu ilmu satu guru, jangan saling mengganggu. Terima kasih pada semuanya yang sudah ikut hadir di majelis ini. Mudah-mudahan pahala terbaik tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Suratul Ladzina. Langsung tutup. Ya, tutup ya. Karena di sini mah enggak ada tanya jawab, kami langsung tutup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.